Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita lihat update kemarin ya. Jadi kemarin pada saat kita live itu ada open posisi sell di harga 2031 dengan take profit di sekitaran 2025,5 ya. Itu ternyata harga beneran turun sampai sana dan kalian pasti sudah mendapatkan profit yang pertama. Lalu yang kedua, sudah saya bilang juga jika ada area demand di 2025,5 dan jika ada yang ambil posisi buy di sana, kalian juga sudah mendapatkan profit yang lumayan ya, sebanyak 96 pip. Dan kemarin juga ada yang sudah ambil sell limit ya kan di sekitaran 2035, 2036 dan 2037. Kalian semua sudah mendapatkan profit juga, yang dimana jika ada yang ambil sell di sekitaran 2036, 37, 35, stop loss di 2044 ataupun di 2042 dengan take profit kalian di 2025. Jadi kemarin secara otomatis bagi yang open sesuai dengan apa yang sudah saya analisakan, itu kalian sudah 3 kali profit dalam satu hari ya kan. Kalau dilihat kemarin pada saat kita live itu profit sebanyak 50 pip ya, 58 pip. Dan jika ada yang open posisi buy di 2025 dengan take profit sampai di 2035, itu kalian sudah profit sebanyak 80 pip. Dan jika yang kemarin sell limit di sekitaran 2037 ataupun 2036 dengan take profit di 2025, kalian sudah mendapatkan 114 pip. Jadi dalam satu hari kemarin kalian sudah mengantongi 200 pip lebih ya. Jadi ini merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi, terutama bagi kalian yang trading di XAUUSD, karena minggu ini akan menjadi minggu yang sangat volatil. Dan juga kemarin apalagi tidak ada berita sama sekali bagi USD ya. Kemarin tidak ada berita sama sekali bagi USD, tetapi kemarin kita bisa mendapatkan profit maksimal sampai 200 pip lebih. Jadi bagi yang sempat ambil posisi buy ataupun sempat ambil posisi sell dan yang lebih sempatnya lagi bisa mantengin market kemarin dari jam 5 sore sampai jam 10 malam, itu kalian sudah profit berkali-kali ya, sebanyak 200 pip lebih. Jadi intinya kemarin merupakan kejadian yang bisa dibilang sangat langka ya, cukup langka bisa dibilang, karena dalam satu hari sudah ada 3 open posisi dan 3 open posisi tersebut mempunyai total profit sebanyak 200 pip lebih. Jadi selamat menikmati profitnya. Jadi jika pun kalian sudah ada yang profit melebihi target untuk minggu ini, kalau kalian tidak ingin trading lagi pada minggu ini juga it's okay, nggak apa-apa ya, karena sekali lagi hari ini kita ada berita NFP, bukan hari ini, minggu ini ya. Minggu ini ada berita NFP dan juga berita FOMC. Jadi jika kalian sudah mendapatkan target profit mingguan dari trade kemarin, kalau kalian nggak mau trade lagi juga nggak masalah, apa-apa ya. Karena lebih baik kita menghindar suatu market yang volatil jika kita ingin mengamankan profit kita kemarin. Karena jarang banget ya 3 kali open posisi berturut-turut itu benar semua. Dan untuk hari ini kita ada berita dari segi consumer confidence dan juga job opening. Kalau nanti malam itu consumer confidence-nya itu di angka 110 sampai 114,2 dan jobs-nya itu di 8,79 menjadi 8,73. Berarti dari consumer confidence akan mengalami kenaikan dari 110 ke 114, sedangkan dari segi jobs itu akan turun dari 8,7 ke 8,79 ke 8,73. Jadi nanti malam kemungkinan consumer confidence akan cukup menguatkan market dan jobs opening juga akan menguatkan market. Ini di jam 11 malam ya. Jam 11 malam WITA atau enggak berarti di jam 10 WIB. Nah, sekarang bagaimana ya? Otomatis area supply kita kemarin di sini sudah tidak worth it lagi, dan area demand kita di 2025 itu juga sudah tidak worth it lagi karena semuanya itu sudah ditembus berbarengan ya, atas tembus, bawah tembus. Jadi otomatis area supply kita itu masih intact di 2039 yang ini
2039 yang besar ini. Ya, sekali lagi area supply kita ini intact banget ya. Jadi bisa dilihat area supply yang pertama ini masuk cukup dalam kemudian turun, masuk sedikit kemudian turun, di sini nggak kena kemudian turun, dan kemarin itu kena sedikit cuma sekitar 1 pip kayaknya dan kemudian turun. Ya. Jadi kemarin itu benar-benar kena area supply dikit banget ya, dikit, sentuh sedikit kemudian drop secara signifikan. Tapi dropnya ini masih cukup tidak membuat penurunan lebih besar ataupun tidak juga melewati dari garis trendline. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang daily, ya, ini ada satu candle error ya, yang di sini. Ini sebenarnya nggak sampai atas ini candle close-nya, ini error ini satu ya. Dan untuk kalau kita lihat dari sudut pandang daily, candle kemarin itu kan tidak punya ekor sama sekali, ya. Candle kemarin tidak punya ekor sama sekali dan kemarin ditutup dengan power bullish yang cukup signifikan. Ya. Signifikan kalau dilihat itu sebanyak 149 pip kenaikannya dari titik opening sampai close candle kemarin di 2033 itu lumayan 143 tadi 149 ya, hampir 150. Dan kalau kita lihat dari segi time frame H4 ya, tidak ada candle close di atas 2035. Ya, yang dimana 2035 menjadi area kunci. Jika ada candle close di atas 2035, kemungkinan harga akan mengejar 2039 dan kemungkinan lagi bisa naik sampai ke 2048 ataupun 2049 di sini. Jadi untuk hari ini, kalau kalian ingin trade di XAUUSD ya, bentar ya, ini misalkan dipanjangin ya. Oke, bisa ya. Jadi untuk trend line ini akan saya update ya. Dari titik di sini kena ini dari segi time frame H4 ya. 17 Januari kena ke 24 Januari. Jadi dihubungkan aja trend line-nya ini dan tidak ada satu candle pun yang tutup di bawah trend line juga ya. Jadi otomatis untuk hari ini saya rasa akan sedikit sideways ya. Akan sedikit sideways untuk XAUUSD. Jadi intinya untuk kalian pada hari ini kalau ingin sell lagi ya. Ingin sell lagi, kalian sekarang ada di level yang sama di sekitaran 2039 ya, inilah ya. Intinya kotak biru ini menjadi zona sell kalian yang lebih bagus sebenarnya. Dan untuk ambil posisi buy, di sini agak sulit untuk ambil posisi buy yang baru. Karena kalau dilihat di sini nggak ada area demand yang cukup bagus ya. Karena kalau demand yang kemarin di sini di sekitaran 2017 di sini, ini kan sudah melewati garis trendline juga. Jadi saya rasa kalau dia bisa lewat garis trendline ini akan berubah dari yang sebelumnya kita berada di atas trendline, kemungkinan akan berubah menjadi di bawah trendline. Saya rasa sih seperti itu ya. Walaupun kalau kita lihat di 2023 harga berhenti kan di sini di 2020,65 ya. Jadi harga itu masih respect untuk permasalahan zona area 2020 dan 2019. Ya. Harga itu masih merespek zona 2019 dan 2020. Bahkan harga itu merespek di harga 2023. Karena kalau kita lihat sekilas 2023 ini kan menjadi immediate resistance become support yang ada di sini. 2023,67 ini kan menjadi immediate resistance become support, sehingga kalau kita lihat kemarin harga itu juga tidak ada close di 2023,67 secara hourly, secara 1 jam dan juga secara time frame H4. Tidak ada yang close di bawah itu. Jadi kalau harga bisa lumayan turun ke bawah, kalau hari ini kan ada consumer confidence dan juga job opening. Jadi untuk nanti malam jika ini hasilnya positif dari segi consumer confidence, kemungkinan itu akan menguatkan
indeks dolar, dan itu bisa cukup kuat menyeret XAUUSD sampai ke 2023 lagi nanti malam ya. Tapi untuk hari ini saya rasa ini dari segi time frame M30 dan H1 ya. Time frame M30 ini menjadi low terakhir ya. 2021 ini menjadi low terakhir karena kalau dilihat di sini market structure-nya kan sekarang seperti ini ya. Ini dia turun, kemudian di sini dia bergerak naik ya. Market structure-nya dia oke enggak. Kita ambil dari sini berarti ya, dari low dia nggak ngebreak, kemudian dia naik, kemudian dia turun, dan dia naik di sini, kemudian dia turun, kemudian dia naik turun, naik turun. Nah, jadi ini merupakan low terakhir XAUUSD ya. Kalau kita lihat kan low-nya semakin naik nih ya. Ini low 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 juga. Jadi otomatis jika harga itu tutup di bawah 2023,67 dan membreak low terakhir di harga mana ini? Di harga 2020,71 ya. Maka kemungkinan dari yang semulanya kita melihat berpandangan ini sebagai bullish, kemungkinan akan melanjutkan trennya menjadi bearish untuk saat ini ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya untuk area supply terbaru nggak ada, masih sama supply yang ini ya di 2039 di sini. Jadi saya rasa untuk ambil posisi sell masih sama, tunggu harga di atas kalau mau nge-sell ya, dengan target bisa sampai ke 2020 ataupun di 2023 dulu, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nge-buy saya rasa agak sulit untuk saat ini karena untuk sekali lagi sudah tidak ada area demand yang bagus untuk saat ini. 2017 pun ini demandnya sudah di bawah zona area support 2020 dan sudah di bawah trendline. Jadi agak sulit kalau harga itu bisa drop ke bawah ya. Kalau dia sampai di sini sih kemungkinan harga akan hanya meretest sebelum melanjutkan penurunan. Saya rasa sih seperti itu ya untuk permasalahan XAUUSD kalau harga itu bisa bergerak turun signifikan ke bawah. Kalau kalian ingin sell secara instan ataupun secara apa ya bahasanya ya, langsung ya, consider bahwa kalau kita bisa melihat bentar ya, ini agak bingung nih, ini 2030,19 ini agak sulit dijadikan sebagai apa ya, area yang bagus kalau kita bisa nge-buy. Tapi kalau dilihat kan memang di 2030,19 secara histori kan ini sekalinya kena close di atas harga bergerak naik, tapi kemarin sempat noise ya karena berhalangan dengan area zona supply. Jadi jika kita bisa melihat sekarang ya, mungkin beberapa jam lagi ataupun beberapa 30 menit kemudian, jika ada candle H1 atau M30 close di bawah 2030,19 itu bisa itu bisa menjadi suatu trigger untuk bisa ambil posisi sell nanti ya. Target sekali lagi cukup sampai ke 2023,67 dengan stop loss sekarang terakhir adalah di high yang paling tinggi yang ada di 2035. Berarti di 2036 ya, di sana stop lossnya. Kalau mau instan ambil posisi sell nanti ya. Tapi jika misalnya kalian menonton video ini harga sudah terlanjur di bawah 2030 cukup jauh, sebaiknya ini jangan dipakai ya, sebaiknya ini jangan dipakai. Jadi saya rasa kalau harga itu bisa bergerak turun, yang pertama halangannya adalah di 2030,19 sebelum akhirnya akan lanjut turun sampai ke 2023, dan jika ini break dengan melihat dari sudut pandang time frame H4 ya, misalnya ini break ke bawah, kemungkinan harga akan lanjut bergerak turun sampai ke 2020. Dan jika pun nanti malam ini hasilnya jelek ya dari segi consumer confidence dan juga JOLTS job opening, harga XAUUSD akan masih bisa tertahan yang pertama di sini ya. Ini masih valid banget menjadi area supply dan juga resisten, dan jika ini sekalinya di break
kita masih punya satu key level yang ada di angka 2049 dan di 2050. Nah, ketika harga sampai sini kemungkinan baru akan ada penurunan lebih lanjut, mungkin bisa sampai ke 2000. Ya, bisa aja, tapi itu kan masih jauh banget. Tapi untuk saat ini jika ini lewat 2039 2040, maka consider harga akan bisa naik sampai ke 2049 bahkan sampai ke 2050. Tapi misalnya nggak bisa lewat, ya otomatis kemungkinan harga akan kembali ranging yang sudah saya katakan berkali-kali dari 2020 sampai ke 2040 lah, let's say ya. Berarti berjarak 200 pip untuk permasalahan rangingnya. Bisa sampai sana juga. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa nanti sore seperti biasa akan ada live juga. Jadi terima kasih dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.